Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila al-injazatil kubra. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi الذين هم أهل العلم والشورى أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, al-aqil, orang yang cerdas di dalam kehidupan ini tidak asal hidup, tidak asal makan dan minum dan bertempat tinggal, tapi seorang muslim yang berakal adalah di dalam hidup ini harus mampu menghadirkan prestasi-prestasi besar atau al-injazat al-kubra. Di dalam berumah tangga, bukan yang penting punya suami, punya istri, punya anak, walaupun itu penting, tapi bagaimana berkeluarganya menjadi keluarga yang berprestasi, bahkan paling berprestasi. Anak-anak kita yang belajar di pesantren, hafizakumullah, bukan yang penting belajar, tapi bagaimana belajarnya anak-anak kita agar menjadi anak murid mahasiswa yang berprestasi, bahkan yang paling berprestasi. Asatidzah, para ustadz dan ustadzah yang kita cintai karena Allah, yang penting bukan mengajar, walaupun mengajar penting. Jadi bagaimana jadi ustadz dan ustadzah yang berprestasi di dalam berbangsa dan bernegara. Yang penting bukan menang pemilu atau berkuasa dan sebagainya, tetapi bagaimana berbangsa, bernegara, ya, benar-benar berprestasi, dan bukan hanya berprestasi, tapi mendapatkan prestasi yang terbesar. Dan ketika kita meninggal dunia semua, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak asal kita meninggal, tapi bagaimana mengakhiri kehidupan dunia ini dengan akhir kehidupan yang terbaik atau husnul khatimah. Dan tidak ada kematian yang lebih baik melebihi kematian di jalan Allah. Dan sebalik dan seterusnya, ketika nanti kita di akhirat tidak hanya masuk surga, bagaimana kita bisa masuk surga atas izin Allah dengan surga yang terbaik? Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumuh fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannati wa awsatuha. Maka apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus, karena surga firdaus itu surga yang tertinggi dan yang terbaik. Ini sekian dalil bahwasanya seorang muslim yang cerdas bukan asal hidup. Seorang muslim yang cerdas bukan asal makan, minum, dan lain sebagainya.
tetapi labudda minal injazatil kubra. Tetapi seorang muslim harus menghadirkan prestasi-prestasi besar. Bapak Ibu, dari mukadimah ini kelihatan penting nggak tema ini? Ya? Kalau nggak penting saya rubah temanya. Tahun 2019 ganti kalender. Jadi tema ini insya Allah tema yang penting. Bagaimana bapak yang soleh, ibu yang solehah, dan semoga saya diberi kemudian oleh Allah untuk berprestasi yang terbesar, terbaik di dunia dan di akhirat. Dalam rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita, dan dalam berbangsa dan bernegara. Saudaraku sekalian, prestasi-prestasi besar itu adalah terminologi Quran dan Sunnah, mustalahat Al-Quran was Sunnah, yang sering di dalam bahasa Al-Quran diredaksikan dengan fauz, faza yafuzu fauzan. Ya. Artinya orang yang sukses, berprestasi, menang, beruntung. Seperti faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang paling berprestasi, paling beruntung, paling sukses. Karena tidak ada sukses yang melebihi masuk surga. Atau juga kata aflaha, aflaha yuflihu ya falahan, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh berprestasi, beruntung atau menang, berbahagia orang-orang yang beriman. Di antara makna-makna yang dekat dengan berprestasi adalah sa'idun atau su'ada, bahagia. Ya. Karena untuk apa kita berprestasi kalau tidak bahagia? Ya, bahkan bahagia di atasnya prestasi, hafizakumullah. Dan ya, lafal-lafal lain yang sering disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena tema ini adalah tema Quran dan Sunnah, maka sumber yang paling benar adalah Quran dan Sunnah. Maka insya Allah dalam kajian-kajian selanjutnya, saya tadi bertanya pada panitia, apakah kajian ini setiap bulan? Kata panitia, insya Allah iya. Jadi kita tepat waktu, jam 7 mulai, karena tidak ada orang yang berprestasi sementara memulai pekerjaannya tidak tepat waktu. Jadi gampang saja Bapak Ibu, kalau kita ingin jadi rumah tangga, punya anak, berprestasi, ciri diantaranya adalah tepat waktu. Kawin tepat, jangan terlambat Bapak Ibu. Itu nggak akan berprestasi. Ya, yang sering saya ulang-ulang, saya gara-gara terlambat, atas izin Allah mungkin anak saya cuma 10. Coba kalau seandainya nggak terlambat dulu. Karena umur 22 tahun baru kawin. Sementara orang tua saya menyuruh kawin umur 18. Jadi seandainya 18 mungkin wallahu alam anaknya 12. Jadi apa saja jangan berpikir kita berprestasi kalau tidak tepat waktu. Maka jam 7 diumumkan, jam 7 mulai. Ada makhluknya, enggak ada makhluknya, dimulai aja. Enggak ada makhluk ya, manusia, insya Allah malaikat mendengarkannya. Itu gitu ya, siapapun ustadznya yang ngisi nanti. Saudara sekalian, dari mana prestasi besar itu dimulai? Walaupun saya tidak berurutan, tetapi semuanya ada dalil-dalilnya. Yang pertama dimulai dari al-bi'ah as-salihah. Lingkungan yang soleh, lingkungan yang kondusif. Jangan bermimpi Bapak Ibu sekalian,
Kita punya rumah tangga berprestasi besar kalau rumah tangga tidak kondusif. Jangan bermimpi Bapak Ibu sekalian, kita punya anak akan berprestasi menurut Quran dan Sunnah, bukan menurut survei. Sudah benar tentu. Sementara kondisi anak kita, hafizakumullah, tidak soleh, tidak kondusif. Itulah sebabnya, wallahu alam, di antara rahasia yang bisa kita tadaburi, kita renungi, semoga renungan kita benar, tidak semata-mata pakai logika atau hawa nafsu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir Bapak Ibu, dan setelah sekian hari ibunya meninggal dunia, saya bertanya Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh siapa? Kenapa yang menyusui bukan artis, Bu? Mungkin Bapak Ibu menjawab, waktu itu Ustaz belum ada. Ya itu saya jawab boleh-boleh saja. Tetapi ulama sirah nabawiyah mengatakan karena ya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang tinggal di lingkungan yang bersih, termasuk susunya bersih. Bapak Ibu, ada riwayat nggak Nabi meninggal lahir, ibunya meninggal, kemudian susunya diganti susu unta? Ada nggak? Saya bertanya, sekarang ada ibu yang disebut wanita karir, agar anaknya tidak mengganggu karirnya. Akhirnya anaknya tidak disusui dengan apa, Bu? Susu apa, Bu? Sapi. Nanti berarti besarnya seperti apa anak? Kalau seandainya jadi presiden anaknya. Dan juga bi'ah lughawiyah, lingkungan Halimah As-Sa'diyah hafizakumullah adalah lingkungan yang bahasanya bersih. Bapak Ibu kalau mau belajar, bukan mau, harus belajar bahasa Arab, belajar balaghah. Di antara athar yang kita temui dalam kitab-kitab balaghah, untuk mengetahui ketinggian bahasa Al-Quran, kita harus belajar balaghah. Apa kata beliau? Ana afsahu man nataqa bidzat baida anni min Quraisy. Saya adalah orang yang paling fasih ya, ketika berbicara dengan bahasa zat. Bahasa zat itu bahasa apa, Bu? Bahasa apa, Pak? Bahasa zat itu bahasa apa? Bahasa Arab, Bu. Karena nggak ada di Indonesia, di Inggris, dimanapun nggak ada huruf zat yang ada. Makanya Nabi mengatakan, ana afsahu man nataqa bidzat baida anni min Quraisy. Ya, walaupun saya termasuk orang Quraisy, tetapi saya termasuk orang Quraisy. Artinya apa, Bapak sekalian? Anak kita, sebelum anak kita, diri kita ya ibadallah, akan mempunyai bahasa yang fasih apabila anak kita kecil sejak awal hidup di lingkungan yang baik. Salah satu ulama dakwah rahimallah, pendiri sebuah jamaah Islamiyah terbesar di dunia, memberikan wasiatnya kepada kader-kader dakwah dengan ungkapan yang maknanya takallamu bil lughatil arabiyyatil fasihah. Berbicaralah dengan bahasa Arab yang fasih. Bapak Ibu sekalian, karena Quran, sunnah semuanya lughah fasihah. Nah Bapak Ibu, sekarang saya bertanya, ada nggak anak seorang muslim, anak ikhwan akhwat, anak ustadz ustadzah, kalau ketemu temannya, halo bro, halo keles, apalagi Bu? Bro. Itu dari mana itu, Bu? Itu kira-kira pergaulannya dengan aktivis dakwah atau pergaulannya dengan anak jalanan?
Ketemu saudara kita, assalamualaikum warahmatullah. Ketemu temannya dipanggil dengan nama yang baik. Kalau namanya Muhammad, ya Muhammad, kaifa hal ya Muhammad. Kalau tidak tahu namanya, kaifal hal ya akhi, wahai saudaraku fillah. Jadi bahasa itu sangat menentukan keberhasilan ya ibadallah. Tidak ada di dunia ini orang-orang yang paling berhasil, paling berprestasi kecuali memang memperhatikan bi'ah lingkungannya. Makanya ada ungkapan al-insan ibnu bi'atihi. Manusia adalah anak lingkungan. Lingkungannya baik, insya Allah jadi baik. Lingkungannya buruk, bisa jadi buruk. Nah, lingkungannya orang yang berprestasi. Makanya Bapak Ibu, kebanyakan para nabi, para ulama yang terkenal itu keturunan dari orang-orang yang baik. Walaupun keturunan tidak segala-galanya, karena semua hidayah dari Allah. Tetapi saudaraku sekalian, orang-orang yang terbaik itu sangat memengaruhi karena dia lingkungan yang terbaik. Sebut saja ulama-ulama terbesar. Ketika kita mengetahui ada ulama hadis yang namanya Abdullah, bapaknya ahli hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya hafizakumullah Abdullah bin Ahmad. Sebelum itu para sahabat. Ketika kita mendengar sahabat terkenal namanya Abdullah bin Umar. Siapa bapaknya Bapak Ibu? Umar. Kita menerima ibunda yang sangat terkenal dan sangat kita cintai dan kita hormati, Aisyah radhiyallahu anha. Bin siapa? Binti siapa? Selalu begitu ya ibadallah. Tajuddin As-Subki, ulama besar, anaknya juga besar. Ya. Kemudian Ibnu Ashur rahimallah punya tafsir Adabil Istima' yang berjilid-jilid. Ya. Orang tuanya, kakeknya mufti dan qadhi. Selalu begitu. Karena lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya. Itu ya, hafizakumullah, prestasi besar dimulai dari lingkungan. Maka saya bisa memahami dan saya husnudzan kenapa Bapak Ibu ya sampai ada yang pindah rumah dekat pesantren. Anaknya dipindah pada sudah diterima negeri ke pesantren. Karena dia yakin pesantren dengan segala kekurangannya, lingkungannya lebih baik. Bu, anak kita di pesantren 5 waktu harus sholat berjamaah. Sebelum subuh harus qiyamul lail. Subuh sholat berjamaah. Habis subuh ngafalin Quran. Setelah itu muhadatsa bil lughatil arabiyyah. Sarapan, kemudian sekolah sampai zuhur. Zuhur sholat berjamaah. Istirahat, makan, sekolah lagi. Asar sholat berjamaah, hafizakumullah. Sore istirahat. Ya, yang nyuci-nyuci, yang olahraga. Sebelum maghrib siap-siap untuk sholat maghrib dan makan. Habis sholat maghrib ngafalin Quran untuk disetorkan nanti habis subuh, hafizakumullah. Isya sholat berjamaah. Habis sholat isya pengajian, hadis, akhlak, nahwu, balaghah. Setelah itu mengejarkan PR atau wajib manzili. Dan setelah itu tidur, malam bangun lagi. Bapak Ibu, itu insya Allah kita tidak mendahului Allah. Kalau anak kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, meninggalnya apa Bapak Ibu? Bayangkan anak sebagian orang sekolah, belum sampai sekolah tawuran, wa ma adraka ma tawuran. Tasnya dibuka, isinya apa Pak? Quran atau celurit? Bacok-bacokan mati. Kira-kira fil jannah atau finnar. Hadisnya al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang bunuh jelas saya faham, fama balu bil maqtul, bagaimana dengan yang dibunuh? Kok masuk neraka juga? Nabi bersabda, karena yang dibunuh juga mempunyai maksud membunuh. Coba. Maka wajar saya bisa faham kalau sebagian orang tua yang soleh dan solehah berkorban meninggalkan rumah dahulunya, berkorban meninggalkan pekerjaan untuk pindah pekerjaan yang lain demi mendapatkan lingkungan yang kondusif.
Tidak bisa dinilai dengan harga. Tidak bisa dinilai dengan miliar dan lain sebagainya. Lingkungan itu luar biasa. Suami kerja, istri mungkin ada tugas, tapi lingkungan anak, lingkungan yang sholat berjamaah, lingkungan hafalin Quran, lingkungan tidak berbicara kecuali khair, kebaikan, tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah al-jiddiyah wal mujahadah, kesungguhan dan militansi. Jangan bermimpi seseorang berhasil mengukir prestasi besar sementara dia tidak bersungguh-sungguh. Itu sudah janji Allah, Bapak Ibu. Janji Allah pasti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di dalam kitab tafsir, Bapak Ibu sekalian, atau tepatnya dalam kaidah tafsir, alladzina isim mausul yang merupakan bentuk dari isim ma'rifat, itu mempunyai makna lil umum. Umum, Bapak Ibu. Siapapun orangnya, orang Arab, orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ikhwan, akhwat, ulama atau umat biasa, yang penting bersungguh-sungguh, alladzina jahadu fina, bersungguh-sungguhnya di jalan kami Allah, itu lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami benar-benar atau pasti kami benar-benar tunjukkan ya jalan-jalan kami. Saudaraku, biasanya jalan Allah itu pakai mufrad. Sabilillah, jalannya Allah. Sirati mustaqim, jalan yang lurus. Ini untuk menggambarkan betapa janji Allah itu pasti. Betapa janji Allah itu kemudian yang sebenarnya. Sampai diredaksikan dengan jamak subul. Jamaknya kata sabil. Di jalan rumah tangga diberikan hidayah oleh Allah. Di jalan menuntut ilmu diberikan hidayah oleh Allah. Di jalan untuk mencari pemimpin, hafizakumullah, diberikan jalan oleh Allah. Bapak Ibu, saya bertanya, di negara mana, Pak, ketika memilih pemimpin sering keliru, Pak? Di negara mana, Bu? Bapak Ibu, kenapa? Kenapa kok keliru? Karena bersungguh-sungguh atau karena uang, Bu? Hah? Serangan pajar, istilah ungkapan serangan pajar, itu semua calon dan pemilih pada qiyamul lail atau nunggu apa, Bapak Ibu? Jadi siapapun, Pak, makanya pakai alladzina, yang bersungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguhnya di jalan Allah, pasti akan berhasil. Pelajaran yang diterima oleh anak-anak kita dalam pelajaran mahfudhat atau akhlak adalah man jadda wajad. Itu memang kaidah kehidupan, Bapak Ibu. Mari kita contoh satu saja. Saya tidak akan mengasih contoh Nabi supaya orang mengatakan itu kan Nabi ya Ustaz. Saya tidak akan ngasih contoh sahabat, walaupun pasti benar, supaya orang tidak mengatakan saya kan bukan sahabat ya Ustaz. Saya akan ngasih contoh manusia yang hidup di abad ya 10 Hijriah. Beliau bernama Al-Imam ya Jalaluddin As-Suyuti rahimallah. Ini orang hampir dikenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena beliau pengarang kitab tafsir Jalalain. Jalalain, dua jalal. Karena kitab itu dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bapak Ibu ingin tahu prestasinya kayak apa, Bu? Prestasinya, Bu, karangan kitab beliau tidak kurang dari 500 kitab. Itu dengan umur kita dan umur beliau, panjang mana, Pak? Umur kita adanya sampai 500 tahun. Ngarang kitabnya sampai 500 kitab. Antara mengarang, mengajar, dan berjuang. Bapak Ibu, kira-kira beliau ngarang kitab sebegitu banyaknya, itu santai atau bersungguh-sungguh? Prestasi besar dimulai dengan kesungguhan. Mari kita kasih contoh, Bapak Ibu. Di antara bentuk kesungguhan beliau, apa kata beliau? Saya
kalau seandainya makan itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, saya tidak mau makan. Karena sekali makan saya rugi 3 halaman. Jadi logika beliau, kalau seandainya beliau tidak makan, itu ngarang kitabnya sudah dapat berapa, Bu? Bu, Pak, ini Imam Suyuti orang Mesir, dari Usyut, provinsi Usyut, orang Arab. Bapak Ibu tahu, orang Arab itu kalau masak cepat atau lama, Bu? Saudara Bapak Ibu ya sempat di Arab 11 tahun. Setahu saya, orang Arab itu kalau masak daging dipotong, dimasukkan ke air mendidih, dikasih merica, udah. Terus dimakan. Sekarang saya bertanya, seandainya yang makan itu saudara kita dari Padang. Bapak Ibu, saudara kita dari Padang yang kita cintai karena Allah. Kalau masak rendang itu berapa tahun, Bu? Dari sebelum Masehi sampai hilang rasanya. Rasa eksistensi dagingnya itu hilang. Yang rasa dagingnya itu bumbunya, Bu. Nah, itu kira-kira untuk ngarang kitab berapa halaman? Katakanlah orang Indonesia sarapan, siang, sore 3 kali. Berarti yang hilang berapa halaman, Bu? 3 kali 3 9. Belum ngemilnya, wa ma adraka mengemil. Jadi saudaraku sekalian, tidak ada orang yang berprestasi besar dalam kehidupan apapun, rumah tangga, dalam ilmiah, dalam berjihad, dalam membangun bangsa dan negara, kecuali harus bersungguh-sungguh. Bahkan sesuatu yang bersifat duniawi, walaupun orang kafir berhasil juga kalau ukurannya cuma dunia. Bapak Ibu, saya bertanya, orang agamanya Islam pagi-pagi masih tidur, Pak. Dengan orang kafir jam 3 fajar sudah mulai bangun cari duit sampai nanti malam. Dalam membangun ekonomi berhasil mana, Bu? Walaupun orang kafir, Allah berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik, dalam surat Al-Isra. Jadi keberhasilan duniawi itu diberikan pada siapa saja. Yang kafir, yang mukmin, yang kafir, yang penting bersungguh-sungguh. Saya kasih contoh aja Bapak Ibu. Bapak masuk Gang Haji Awi. Sebelumnya Jalan Wibawa Mukti. Di Komsen ada ya toko aksesoris mobil. Bu, itu dulu ketika mereka merantau dari Blangkabitung atau dari daerah Sumatera yang lain, datang ke Bekasi atau di Jakarta. Sudah kaya atau kosong, Bu? Mulai dari ngontrak. Ngontrak rumahnya orang mana kira-kira? Bekasi orang mana, Bu? Orang Betawi. Ini kan, Bu? Sampai akhirnya bisa punya toko, bisa beli rumah. Sementara maaf, seandainya orang itu beragama Islam, males. Oh ya. Males, ingin beli mobil, jual kebun. Nah, mengawinkan anaknya, jual kebun. Kawin lagi, jual kebun. Ya, bikin usaha, jual kebun. Akhirnya kebunnya, Bapak Ibu, ini ngarang-ngarang itu terjadi. Kok yang jawab sedikit, ngarang-ngarang itu terjadi. Jadi prestasi besar apapun, hatta dunia, hafidzakumullah, kalau dia bersungguh-sungguh walaupun orang kafir, yang berhasil, apalagi orang Islam sudah barang tentu. Jadi intinya al-jiddiyah, anak-anak kita, makanya anak-anak kita waktu itu kita atur sedemikian rupa. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk sholat jamaah, ada waktu untuk qiyamul lail, untuk menghafal, untuk olahraga. Ini yang tidak paham. Saya pernah mendengar, wah kasihan, sekolah di pesantren itu kayak di penjara katanya. Ini kalau ngomong begitu biasanya abinya, uminya kenal pesantren atau belum kenal, Bu?
Karena belum kenal, akhirnya cuma menggunakan kasihan saja. Begitu anaknya liburan, di rumah tidur saja, tidak murojaah Quran. Quran sudah dihafal, tidak diulang-ulang lagi. Ya, anaknya dibiarkan tidur, sebelum tidur niat nawaitu an-nauma qada'an lillahi ta'ala. Aku niat tidur qada' lillahi ta'ala. Karena di pesantren kurang. Ini biasanya orang tuanya mendiamkan atau dibangunin, Bu? Yang jawab kok beda-beda. Maka tidak mungkin Bapak Ibu pesantren berhasil mendidik anaknya jadi ulama, jadi penghafal Quran kalau tidak kerjasama dengan orang tuanya. Saya kasih contoh, Bapak. Anak seorang kiai belajar di Mesir. Itu bukan berarti bapaknya yang di Indonesia tidak mutabaah. Ya, tidak monitor, selalu dimonitor. Di antara cara monitornya adalah, nak, nanti ya nak ya, kalau punya rezeki nak, tolong saya kirimkan kitab. Dikirim kitab, benar. Anak ngirim kitab. Lah, sampai rumah kitabnya itu dibaca abinya yang seorang kiai. Kitabnya bersih, masih dari toko. Ayah yang cerdas tidak bergembira, tidak cukup. Wah, baik anak saya soleh ngasih hadiah kitab. Begitu pulang dinasihatin, nah, saya itu minta kirimin kitab yang sudah kamu baca semua. Bapak Ibu, kitab yang dari toko dengan kitab yang dibaca berulang-ulang, yang lecek, beda atau sama? Orang tuanya maunya itu sudah hatam. Ibnu Katsir hatam, Sahih Bukhari hatam, Alfiyah bin Malik hatam, Subulus Salam hatam. Baru orang tuanya harapannya besar, insya Allah anak saya jadi alim, jadi kiai juga. Pak, sekarang kalau zaman sekarang ini, kalau seorang kiai ceramah di mana-mana, ilmunya banyak, kaya, anaknya pasti jadi kiai itu belum tentu. Bapak Ibu, pasti itu belum tentu. Senang mana anaknya jadi kiai ulama besar yang berjuang siang malam dengan menjadi anak yang kaya raya atau kaya ghairu raya. Akhirnya anak pada rebutan jadi anggota dewan, rebutan jadi wali kota, rebutan jadi itu. Akhirnya persaudaraannya bagus atau gesekan terjadi, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh menjadi anggota dewan, boleh. Tapi kalau didapatkannya melalui gesekan sama saudaranya sendiri, berkah nggak Bapak Ibu? Jadi ini contoh-contoh pentingnya al-jiddiyah. Memang capek, letih mendidik anak, mendidik santri untuk menjadi orang alim. Saya dapat cerita dari orang tua saya. Seorang alim, ulama besar, rahimallah. Begitu sungguh-sungguhnya mendidik santrinya. Tidak sekedar harus mengimami setiap sholat, mengajar setiap fajar, malam siang juga ngajar. Selain itu Bapak-bapak, sering berpuasa sunnah. Pak Kiai kita rahimallah sering puasa sunnah, agar kalau puasa doanya dikabulkan. Karena doa yang dikabulkan adalah diantaranya dakwatus shaimi hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak santri kami, anak-anak yang soleh, yang hafal Quran. Dan sedekah benar, Bu. Yang saya ketahui, ulama-ulama besar yang saya ketahui di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kebanyakan santri beliau tadi. Ini contoh apa, Pak? Mujahadah. Bapak yang soleh, ibu yang soleha, ingin punya anak hafal Quran, anak yang alim, menjadi mujahid, menjadi da'i ilallah. Ibu mari rajin bangun malam, bapak rajin bangun malam. Ya ibadallah, doakan anak-anak kita di pesantren agar soleh, agar taat, jangan sampai nakal. Ya ibadallah,
sehingga prestasi besar akan didapatkan oleh orang tua dan anak-anak keturunannya. Ini sudah nomor berapa, Bu? 5 atau 6? Nomor 2 apa? Udah capek, Bu ya. Minum, Pak. Minum aja, Bu. Santai aja, Bu ya. Ini maaf, tadi pengumumannya pengajian jam 7 sampai selesai. Nah, ini saya nggak tahu selesainya sampai jam berapa. Hah? Sampai secapeknya aja, Bu ya. Bismillah. Bismillah. Yang ketiga, min aina nabda? Dari mana kita memulai al-injazat al-kubra, prestasi-prestasi besar? Yang ketiga, bada'a minal usrah, dimulai dari keluarga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, memberikan peringatan dan pencerahan kepada umatnya, sehingga Nabi adalah manusia yang paling berprestasi di dunia. Umatnya terbanyak ya ibadallah. Umurnya pendek tapi pahalanya tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mungkin ada yang 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam jangankan umurnya, berdakwahnya saja 950 tahun, berarti umurnya lebih. Tetapi umat Muhammad SAW tidak akan kalah insya Allah. Walaupun umurnya 100 dan kebanyakan ya kurang, apalagi zaman akhir ini 30, 40 sudah meninggal dunia. Saudara kita, ustadz kita yang kita cintai banyak sudah yang rahimallah. Tetapi Nabi SAW diberikan keistimewaan paling berhasil. Kenapa Bapak Ibu? Karena memulai dakwahnya, memulai amal islaminya dimulai dari luar atau dari mana Bapak Ibu? Dari mana memulainya? Dari keluarganya, seperti Bapak Ibu baca dalam surat Asy-Syu'ara, surat nomor 26, ayat-ayat sebelum terakhir. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan keluarga dekat kamu. Begitu kita membaca kitab tafsir, sekedar contoh, tidak bermaksud membatasi. Tafsir Ruhil Ma'ani yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alusi yang hidup pada tahun sekitar 1200 Hijriah, sampai meriwayatkan 8 riwayat Bapak Ibu. 8 riwayat menggambarkan seluruh keluarga Nabi, dari ayahnya, dari ibunya, pamannya, saudara mesanya, semua dipanggil semua untuk mendengarkan Islam. Ya, sampai Abu Lahab kan mengatakan, ya, tabban lak alihadza jama'tana, sial kamu Muhammad, apakah kau kumpulkan kami hanya untuk itu? Maka turun surat apa Bu? Tabbat yada Abi Lahab. Jadi al-injazatul kubra, prestasi besar terutama dalam dakwah, dimulai dari keluarga. Ini menceramai diri sendiri dan untuk kita semua. Sesibuk-sibuknya ya, aktivis dakwah, ulama, kiai, jangan mengorbankan keluarganya. Ini yang sering saya ulang-ulang. Walaupun ceramah panggilan sampai sekian banyaknya, apalagi bulan Ramadan, jangan lupa anak istrinya. Jangan sampai seperti orang hadahullah yang merasa puas karena paling sibuk dalam berdakwah, akhirnya anak istrinya nggak kebagian. Baru pulang sampai rumah sebentar saja udah berangkat lagi. Ditanya oleh istrinya, oleh anaknya, Abi ila aina tadhhab? Mau kemana lagi wahai Abi? Mana kemana lagi wahai suamiku? Apa katanya? Diam istri, uskuti, diam, diam anakku. Bapak ini sudah milik umat,
Jadi seolah-olah di luar sana umat, sementara istri dan anaknya bukan umat tapi makhluk halus yang tidak kelihatan. Tidak ada orang yang melebihi totalitas dakwah melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi diperintahkan oleh Allah wa anzir ashiratakal akrabin. Jadi prestasi besar Bapak Ibu dimulai dari keluarga. Maka bangsa ini kalau mau menjadi bangsa besar dimulai dengan keluarga. Bangsa ini kalau mau dipimpin oleh presiden yang besar dilihat dari keluarganya, bagaimana keluarganya. Jangan bermimpi walaupun survei semua TV mengangkat sesuatu yang luar biasa, keberhasilan luar biasa, itu tidak benar kalau bukan dari orang yang besar di keluarganya. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahli. Orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan saya orang yang terbaik pada keluarga saya. Makanya Bapak Ibu ingat, bapak gajinya sebesar apapun, ibu ya sekarir apapun, jangan mengorbankan keluarga. Ini yang kalau khutbah nikah sering saya ulang-ulang. Al-usrah adalah agla al-muassasat al-basyariyah. Keluarga adalah institusi kemanusiaan yang paling mahal, karena kebaikan dunia dimulai dari keluarga. Maka saya sangat mengapresiasi Bapak wali murid, Ibu wali murid juga hadir di tempat ini, mengorbankan mungkin yang lain-lainnya. Biasanya kalau akad pagi ngapain Bu orang-orang? Ya, Masya Allah, ini sebentar saja, tidak akan lebih dari 5 jam, sebentar aja, paling sejam lah. Nah, dimulai di keluarga. Selanjutnya pertanyaannya, keluarga yang seperti apa yang akan melahirkan prestasi-prestasi besar, al-injazat al-kubra? Yang pertama, dimulai dari ikhtiyaru zaujah. Ikhtiyaru zaujah, memilih calon istri. Ini kita semua tahu, ya. Tetapi harus direnungi lagi. Bagaimana kalau seorang perempuan, ya sebaliknya, orang tuanya perempuan memulai dari mencarikan calon menantunya. Dan ukuran-ukuran sudah ada, tidak usah istihad, karena Quran dan Sunnah sudah lengkap. Jadi kalau perempuan dikawini, karena apa? Cantiknya, hartanya, keluarganya. Tapi yang terakhir yang menjadi mizan, menjadi ukuran apa Bapak Ibu? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Karena kecantikan relatif, kekayaan juga relatif kan Bapak Ibu. Kayak di Yapit ini ada ustadz yang kaya beneran, tapi ada ustadz yang kayak begitu aja Bu. Jadi relatif. Tapi kalau agama nggak relatif, sudah ada ukurannya. Inna akramakum indallahi. Nah ini supaya anak kita, di antara Bapak Ibu mungkin sudah punya anak yang sudah mulai remaja, memikirkan calon istrinya. Ini jangan tenggelam dalam hal-hal yang tidak pasti, yang sekedar itu kemungkinan-kemungkinan. Yang pasti itu agamanya. Ini maaf-maaf, kadang-kadang Pak, kita punya mahasiswa atau jamaah pengajian yang masih menderita. Masih menderita maksudnya belum kawin Bu. Itu masih menderita. Ustadz kan punya santri, Ustadz yang sering ceramah, tolong Ustadz carikan istri yang cantik, tinggi, putih, kuning, pinter, lincah, hafal Quran. Saya bilang, ya akhi, itu susah. Itu adanya di surga aja. Setelah saya berjuang akhirnya dapat, bukan untuk antum akhi, untuk masa capek-capek dikasihkan kamu. Sayang, mendingan untuk saya. Jadi maksud saya Pak, jangan terlalu ideal. Ya yang penting ya sudahlah, ya setara dengan keluarga kita. Istilahnya orang tua pantes lah.
Le pantes iku nek jadi bojomu. Ya memperlah sama dengan kakak kamu, adik kamu, lek kamu. Jangan terlalu berlebihan. Akhirnya ta'aruf berulang-ulang nggak pernah jadi-jadi. Sehingga banyak akhwat yang menjadi korban ta'arufnya. Tapi yang penting fatfar bidatid din taribat yadak. Kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau lebih tua, janda, tetapi agama yang terhebat. Masa kita yang begini-begini nyarinya terlalu ideal? Ya ilah, ya ilah ya Rabbi ya syabab. Jadi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimulai dari ikhtiyaruz zaujah. Kenapa kok istri yang disebut? Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saja. Pengalaman bukan Quran, bukan sunnah. Tapi banyak pengalaman yang benar. Sampai-sampai orang Indonesia mengatakan pengalaman adalah. Nah, ini pengalaman dari teman-teman kita seperjuangan, Ustadz yang punya pesantren Tahfidzul Quran. Ya, pengalaman beliau dalam mendidik hafid, ya, hafidzakumullah, adalah ternyata erat hubungannya dengan seorang ibu atau istri. Jadi pengalaman beliau ketika santrinya hafal Quran itu selalu ya atau seringlah ada kaitannya dengan ayah dan ibunya. Ketika ayahnya, abinya yang hafid rata-rata, tidak semuanya apa ya, rata-rata yang hafal cuma 30%. Jadi anaknya kalau 10 kayak saya yang hafal cuma 3 anak. Tetapi kalau yang hafal Quran ibunya, zaujah, maka yang hafal rata-rata 80%, Pak. Berarti kalau anaknya 10, yang hafal berapa? 80. Maaf Bu ya, Ibu sabar dulu. Ini biasanya kalau saya ceramah gini, bapak-bapaknya ada yang bertanya. Ustadz maaf saya bertanya. Saya ingin Ustadz, anak-anak saya hafal Quran. Tapi saya nggak hafal Quran, istri saya juga nggak hafal Quran. Sementara ustadzah di sekitar Bekasi ini banyak yang hafal Quran tapi belum kawin, Ustaz. Solusinya bagaimana, Ustaz? Bu, menurut Ibu solusinya suami Ibu nyuruh apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira jawaban Bu yang bisa ditebak? Saya kalau ditanya jawaban saya, Pak, istri Ibu, istri Bapak, tolong masukkan ke pesantren Tahfidzul Quran. Setelah hafal Quran, ajak pulang. Kira-kira jawaban itu yang dimaui suami atau jawaban lain Bu? Apa jawaban lain Bu yang gampang dan mudah tapi berbahagia di atas penderitaan orang lain, apa Bu? Jadi dimulai dari ikhtiyaruz zaujah. Maka wahai perempuan, wahai orang tua, siapkanlah anak-anak kamu menjadi ibu yang terbaik. Karena seorang syair mengatakan, al-ummu madrasatul ula in a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah perguruan tinggi utama. Apabila kamu persiapkan seorang ibu dengan sebenar-benar persiapan, artinya tarbiyah, maka sesungguhnya kamu telah mempersiapkan bangsa yang besar. Jadi yang bangsa yang besar dimulai dari keluarga, keluarga dimulai dari calon ibunya anak kita semua. Kemudian yang kedua, bagaimana agar keluarga kita mampu menghadirkan prestasi yang besar? Dimulai dari apa? Menjadikan keluarga sebagai aulawiyatal ihtimam. Aulawiyatal ihtimam, yaitu prioritas utama. Kepedulian kita kepada keluarga harus yang utama. Jangan dinomorkan sekian keluarga itu. Ya. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh abi umi, lakukan. Jangan mentang-mentang punya supir, punya pembantu, kemudian diserahkan pada pembantu. Lah, kita harus menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Ibu, Bapak, saya bertanya,
Kalau bapak dan ibu sibuk di luar, berarti anaknya siapa yang ngurusi? Ya. Pembantu. Kadang-kadang dikritisi, Ustadz jangan kenceng-kenceng ngomong pembantu seperti itu, seolah-olah pembantu itu tidak berprestasi. Ya bukan begitu, kita harus realistis. Bapak Ibu, namanya pembantu rata-rata kafaahnya, ya, kafaahnya, potensinya, ya di bawah istri. Ustadz jangan memvonis, Ustadz. Itu pembantu di zaman Ustadz kecil, sekarang pembantu banyak yang cerdas, lincah, pinter, cantik. Bu, kalau ada pembantu cantik, lincah, pinter, ibu senang atau khawatir? Ya, jadi jangan diserahkan pada mereka. Namanya juga pembantu yang membantu. Jangan menggantikan posisi utama. Makanya walaupun anak bapak ibu di pesantren, di sekolah, di perguruan tinggi, tetap ulama tarbiyah mengatakan kewajiban utama mendidik anak tetap bapak dan ibu. Itu bukan sekedar istihad, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dari kata fatara, terbuka. Terbuka menerima kebenaran, menerima tauhid, menerima Islam. Makanya di antara maksurat kita membaca doa asbahna ala fitratil Islam. Nah, kenapa jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi? Intinya menyimpang. Ya fa'abawahu, kedua orang tuanya. Bukan gurunya yang disalahkan. Ini kadang-kadang sebagian makhluk, semoga diberikan hidayah oleh Allah, begitu anaknya nakal, yang disalahkan siapa? Bagaimana sih gurunya, saya sudah bayar mahal. Memang gurunya bagaimana kok anak saya sampai tawuran, anak saya sampai yatafaccarun. Apa yatafaccarun? Pacaran. Begitu anaknya dipanggil ranking pertama Muhammad, Bu, yang disebut siapa? Orang tuanya atau gurunya? Memang anak siapa? Makanya ulama tarbiyah mengatakan guru, dosen, kiai, ustadz, ustadzah, musyrik, musyrifah itu tugasnya hanya sebagai musaid. Dari kata sa'ada yusaidu musaid. Kalau dalam dunia perguruan tinggi, musaid itu diterjemahkan asisten dosen. Jadi kiai sebesar apapun, ustadz sebesar apapun, hanya asistennya ibu, asistennya bapak. Guru yang sebenarnya, pendidik yang sebenarnya adalah bapak dan ibunya. Maka minimal kalau tidak setiap hari, seminggu sekali dimutabai. Di antaranya saya melihat sendiri, tidak ngarang-ngarang lagi. Saudaraku yang profesinya juga ustadz, hafidz Quran, beliau dari Sumatera. Begitu datang ke rumah saya, ziarah karena Allah, bercinta karena Allah, saya dengar langsung anaknya ditelepon pakai HP, baru umur 3 tahun setengah, seluruh hafalan. Ya anak ikra surat al-qiyamah, la uqsimu yaumil qiyamah, dites. Nah, saya ketemu anaknya kemarin baru kelas 1 SMP, bahkan sebelumnya sudah hafal Quran 30 juz. Jadi walaupun anak kita di pesantren, tapi tolong Bapak Ibu tes hafalan Quran. Kalau Pak Kiai kita tes baca kitab, bener nggak baca kitabnya? Bacanya bener nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai dibaca alhamda. Apa i'rabnya alhamduna? Alhamdu mubtada wa huwa marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahirah. Lillahi ajar wa majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Harus dites. Sama nak, kita punya anak di SD, capek pulang jam 3. Nah, ada PR enggak? Kira-kira jawabnya anak kita apa, Bu? Enggak ada, udah capek. Udah capek. Begitu enggak ada Mi. Jangan langsung percaya begitu aja, walaupun tidak harus marah. Baik, nak anak manis,
buka tasnya. Oh, ini ada tulisan dari ibu guru, suruh bikin PR wajib mengzili. Tapi nggak usah, nggak usah sekarang, istirahat dulu nanti. Jadi harus mutabaah. Nggak ada orang yang alim, mujahid, ulama besar, ya berhasil begitu saja, nggak ada. Semuanya ada sunnatullah, ada ketentuan Allah yang berlaku, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lagi, yang ketiga, bagaimana ke rumah tangga kita bisa menjadi sesuatu yang melahirkan prestasi-prestasi besar di dunia dan di akhirat nanti, adalah at-ta'assi bi khiyarin nas. Keluarga saya, keluarga ibu, keluarga bapak, tolong mari sungguh-sungguh dan berlomba-lomba untuk meneladani manusia-manusia terbaik, meneladani ya keluarga-keluarga terbaik, yaitu keluarganya para nabi, para rasul, para sahabat, para salafun saleh, para muslihin, mujahidin, ya, dalam berkorban. Ya, kita meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam dalam keberanian untuk memberantas syirik, berdakwah tauhid. Kita juga meneladani Ibrahim alaihissalam, hafidzakumullah, dalam berdakwah sampai panjang napas kita. Tidak ada istilah mantan aktivis dakwah, tidak ada. Kita ingin punya napas yang panjang sampai dipanggil Allah dalam berdakwah. Ikutilah Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya setiap saat, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dakwahnya 1000 tahun illa khamsina aman, kurang 50 tahun. Dan kita mengikuti seperti apa dalam jihadnya alaihissalam. Ikuti para nabi, Nabi Musa, bahkan orang yang perselisihkan kenabiannya seperti Dzulqarnain. Kita meneladani dalam kebaikan apa saja, rumah tangganya, dakwahnya, berbangsa, bernegaranya. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Bapak Ibu, keluarga kita ngikuti orang-orang yang sering diberitakan di TV. Bu, Pak, makhluk yang sering diberitakan di TV itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Yang hari ini kawin, semua memberitakan pestanya miliaran, saling menyintai walaupun beda agama. Beda agama tidak mengganggu cintanya katanya. Masya Allah. Tahun depan beritanya Pak Bu. Pak, ini bukan sekedar berita. Berita ini menyesatkan. Di antara menyesatkan apa? Beda agama tidak masalah. Sementara Al-Quran mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu kawini perempuan-perempuan yang musyrikah. Dan juga jangan kamu kawinkan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu kawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Jadi maksud saya, hafidzakallah, keteladanan sangat erat hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Prestasi besar. Mari kita kasih contoh saja. Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau sahabat yang lain, saking cintanya pada Nabi, meneladani Nabi, bukan hanya sholatnya, puasanya, jihadnya, sampai masalah-masalah yang biasa saja itu diikuti. Contoh, Nabi kalau berjalan seperti apa, Nabi kalau pergi lewat mana, pulangnya lewat mana, itu diikuti ya ibadallah. Apalagi ceramahnya. Apa kata hadis Nabi kalau ceramah, kalau khutbah, ihmarra wajhuhu, mukanya merah, faka'annahu mundiru jais, seolah-olah Nabi memberikan peringatan kepada prajuritnya, memberikan komando kepada prajuritnya. Begitulah beliau kalau ceramah. Tapi sebagian masyarakat opini dibangun, ceramah yang seperti itu ciri-ciri orang yang radikal. Kalau mendatangkan ustadz itu yang sejuk,
Jangan mendatangkan ustadz yang semangat begitu TV, bahaya, memecah belah umat. Yang sejuk, pelan suaranya, isi ceramahnya yang mudah-mudah. Enggak apa-apa Bapak Ibu berdosa, namanya juga manusia. Yang penting nanti tobat. Ya wajar sajalah manusia, nanti masuk di neraka sebentar, setelah dosanya dicuci bersih, kemudian masuk surga. Sejuk, saking sejuknya jamaahnya Bapak Ibu meninggal dunia. Wong kita ceramah semangat aja ada yang ngantuk, apalagi pelan sejuk, nggak pakai dalil, akhirnya ngantuk, tidur, dan akhirnya meninggal dunia. Ini kan opini ini dikembangkan Bapak Ibu di TV-TV, di surat kabar, radikal. Asal pakai Quran Sunnah radikal, yang nggak pakai Quran Sunnah itu yang sejuk. Akhirnya jamaahnya tidur, tidak bangun untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya ibadallah. Jadi sekali lagi, keteladanan sangat menentukan prestasi besar, hafizakallah. Tidak mungkin orang akan mengukir prestasi besar sementara yang diteladani orang kecil. Orang yang kecil, pikirannya yang kecil cuma dunia saja, walaupun dunia itu penting. Pikirannya dunia, pikirannya makan, tidur, pangkat, siang malam itu terus saja. Walaupun itu penting, tapi itu saghir. Yang menjadikan besar umat Islam adalah karena kehidupannya di dunia berlangsung sampai kehidupan di akhirat. Hafizakumullah. Maka orang yang berjuang dengan Quran dan Sunnah disebut mempunyai risalah yang besar, yang berbobot. Makanya dalam surat Al-Muzammil bunyinya warattilil Qur'ana tartila insanulki alaika qaulan tsaqila. Disebut tsaqil, berat. Karena orang yang hidupnya bersama Quran, memperjuangkan Quran adalah berbobot. Tetapi orang yang hidupnya cuma makan, minum, kekuasaan, tidur, orang tersebut kecil. Ya, asya saghiran, hidup di dunia kecil. Wa mata, mati saghiran, kecil. Bu, orang yang hidupnya tidak ada kaitannya dengan perjuangan, dengan keilmuan, dengan dakwah, matinya kecil. Umat tidak menangisi. Paling-paling yang menangisi siapa Bapak Ibu? Hah? Anaknya nangis, istrinya nangis. Setelah itu harta bendanya dibawa atau diwarisi? Anaknya mewarisi, istrinya yang masih muda setelah idahnya selesai ngapain Bu? Hah? Kawin lagi. Itulah orang yang hidupnya kecil, ya ibadallah. Makanya Allah berfirman, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Udah nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 3 saja sudah capek Bu ya. Pertama bi'ah salihah. Ya, lingkungan yang kondusif. Yang kedua al-jiddiyah wal mujahadah, militansi dan kesungguhan. Yang ketiga adalah al-us. Yang keempat, dari mana kita memulai bisa menghadirkan prestasi-prestasi besar dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita di dunia dan di akhirat nanti. Yang keempat, dimulai dari at-tarbiyah. Dimulai dari at-tarbiyah, pendidikan dan pembinaan. Ada ungkapan yang sering diulang-ulang dalam dunia tarbiyah. At-tarbiyatu laysat kulla syai' wa innama kullu syai'in bada'a minat tarbiyah. Tarbiyah memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari tarbiyah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang-orang terhebat, orang yang paling berprestasi di dunia ini, semuanya dimulai dari tarbiyah. Mari kita kasih contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bashar, pemimpin umat manusia, nabi yang paling mulia, hafizakumullah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Saya bertanya Bu, Rasulullah menjadi orang terhebat seperti itu kebetulan atau ditarbiyah Bapak Ibu?
Manil ladzi yurabbi? Siapa yang mentarbiyah Nabi? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Kita walaupun berusaha untuk menjadi yang terbaik, tidak ada seapa-apanya dengan sahabat. Pertanyaannya, sahabat menjadi generasi terbaik, apakah kebetulan atau melalui tarbiyah Bapak Ibu? Siapa yang mentarbiyah sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya tabi'in, tabi'in sampai ila yaumiddin. Nah, pertanyaannya, tarbiyah yang seperti apa? Apakah yang pakai IT? IT singkatan nama Bu? Islam Terpadu. Sebagian saudara kita yang agak kecewa dirubah menjadi Islam Termahal. Karena sekolah IT itu biasanya mahal. Ya Pak. Bapak Ibu, kira-kira mahal atau memang kebutuhan? Pak Ustadz Ustadzah kita, musrifah kita ikhlas semua. Saya tidak berani mengatakan tidak ikhlas. Tapi kalau ngajar di Yapit siang malam digaji 500.000 sebulan Bu, kira-kira ikhlasnya tetap atau luntur Bu? Kira-kira berbondong-bondong pindah ke Yapit atau habis? Jadi harus dibedakan antara mahal dan kebutuhan. Tapi kita doakan semoga tidak menjadi Islam termahal, Islam terpadu ya. Bapak Ibu sekalian, tarbiyah itu yang benar pertama dimulai mundus sigar, dimulai dari kecil. Jadi kalau mendidik anak dimulai dari kecil, jangan nunggu nanti balelo baru tobat. Setelah orang tuanya kewalahan tidak bisa mendidik, baru dikirim kemana Bu? Ke pesantren. Berarti pesantren itu bengkel masyarakat. Terus anak yang soleh-soleh, yang bagus-bagus disekolahkan kemana Bu? Mundus sigar. Bahkan saya katakan tidak kecil. Dimulai tadi dari memilih calon ibunya. Ya. Berbagai macam penemuan ilmu pengetahuan, terlepas benar atau salahnya, bahwa anak yang dikandung sudah bisa ditarbiyah. Makanya kalau ibu mengandung jangan bersedih, jangan ngelamun, tapi perbanyak baca Quran. Baca Quran semua Bu, jangan dibaca surat tertentu. Biasanya ibu baca surat apa kalau hamil? Hah? Bapak baca apa? Siapa yang ngajari itu Bu? Kenapa dibaca surat Yusuf agar apa Pak? Hah? Kalau ganteng jadi artis, kemudian kerjanya kawin cerai, senang gak Bu? Kenapa disebut Maryam? Baca Quran semuanya. Jangan seperti sebagian masyarakat yang kita cintai karena Allah, baca Al-Quran dari dulu sampai tua, yang dibaca hanya malam Jumat saja. Surat apa Pak? Bagus, masih bagus baca Quran, tapi jangan nunggu malam Jumat, setiap malam. Karena generasi terbaik setiap malam yang dibaca semuanya. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kaum muslimin hanya baca surat Yasin saja, akhirnya surat Al-Maidah siapa yang baca Bu? Pak, hah? Akhirnya geger kan dunia. Makanya baca Quran semuanya, Bu ya. Jadi tarbiyah dimulai mundu sighar. Makanya Nabi SAW ketika melihat anak kecil makan dengan tangan kiri, Nabi mengatakan, ya, atau ngambil dengan tangan kiri, khud biyamini, ya, ambil nak dengan tangan kanan. Minum tangan kiri, tidak boleh didiamkan. Makan minum diam saja, enggak zikir pada Allah. Ya gulam, samillah. Ya, baca bismillah nak. Ngambil kue, mana diajak mertamu yang diambil kue yang jauh, lompat begini. Ya.
Maka di awal Nabi mengajarkan khud ma yalik, ambil nak sopan santunnya kue yang dekat. Masya Allah. Coba Bapak Ibu, zaman sekarang katanya pendidikan modern. Pendidikan modern itu tidak boleh orang tua atau guru mengatakan jangan. Karena jangan itu membunuh. Membunuh apa? Itu kadang-kadang didatangkan katanya pakar pendidikan. Itu benar atau salah, Bu? Bu, kalau mendidik anak tidak boleh mengatakan jangan. Quran tinggal berapa juz, Bu? Bapak Ibu, Quran sunnah tinggal berapa juz? Wala taqrabuz zina, wala ta'kulu amwalan nas, wala tajhar, wala yaghtab. Seimbang antara perintah dan larangan. Karena di antara keistimewaan Islam itu at-tawazun, seimbang. Seimbang antara perintah dan larangan. Seimbang antara memberikan peringatan dan memberi berita gembira. Agama Islam agama yang seimbang. Kan? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya, kan itu. Tapi wala tangsa nasibaka minad dunya. Dunia ya akhirat ya ibadallah. Kemudian yang kedua selain tarbiyah mundus sigar adalah at-tarbiyah adzatiyah. Pendidikan yang bersifat kemandirian. Anak itu harus mandiri. Naam kita punya supir, naam kita punya pembantu ya ibadallah karena dapat rezeki. Tapi itu tidak berarti anak tidak dilatih untuk menyupir. Anak tidak dilatih untuk masak, untuk membersihkan rumah, untuk mencuci. Kita tidak tahu kondisi anak keturunan kita. Orang yang kaya belum tentu anaknya yang kaya. Orang yang miskin belum tentu anaknya miskin, apalagi miskin. Jadi kemandirian ya ibadallah, sehingga nanti kalau menjadi pemimpin, menjadi kepala pesantren, menjadi kepala partai, menjadi kepala organisasi, menjadi presiden, dia tidak mudah diintervensi oleh dunia luar, tidak mudah dijajah karena sudah mandiri dalam kesulitan apapun. Ini diperlihatkan dari sirah nabawiyah. Rasulullah SAW masih kecil tapi sudah menjadi pengembala kambing agar dapat upah, sehingga Nabi tidak minta-minta kepada orang lain termasuk keluarganya. Mandiri. Ibu, bapak, saya bertanya, Allah Subhanahu wa taala mampu enggak menjadikan Nabi sejak kecil sudah kaya, ungkang-ungkang, enggak usah bekerja? Mampu enggak, Pak? Bapak Ibu, Allah mampu enggak menjadikan Nabi lahir, bapaknya masih hidup, ibunya umurnya panjang, sampai nanti menjadi Nabi disaksikan oleh bapak ibunya? Allah mampu enggak? Kenapa itu tidak terjadi ya ibadah? Kenapa tidak terjadi? Bahkan Nabi mengatakan tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah kecuali illa kana ra'iyal ghanam. Setiap nabi diutus oleh Allah itu waktu kecilnya dulunya pernah menjadi pengembala kambing. Saya takut Bapak Ibu ceramah ini kalau saya berhenti, Bapak Ibu pulang langsung anaknya nggak boleh sekolah. Disuruh apa, Bu? Pak? Nah, jangan begitu memahaminya. Sekolah wajib, ya Pak, bekerja wajib. Maksudnya adalah anak dari kecil diajari mandiri. Yang bapaknya pedagang, ajari dagang. Yang bapaknya petani, diajari tani. Saya sering sampaikan pada murid-murid saya, nak, kamu itu beruntung jadi anak. Kecil sudah di pesantren, saya umur kelas 5 SD, setiap malam ke laut karena saya anaknya petani, cari udang, cari ikan, sampai tamat aliyah kelas 3. Merantau baru belajar ke Jakarta. Alhamdulillah saya terima kasih pada orang tua saya yang mendidik memang keras. Karena memang Islam ini butuh kesungguhan, ya, butuh keseriusan.
Tidak mungkin Islam berjaya sementara umat-umatnya manja, membleh, ya, menggantungkan urusan kepada bangsa lain. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau ada negara dimanapun di dunia ini kebutuhannya menggantungkan kepada negara lain, ekonominya butuh yang negara lain, militernya butuh yang lain, makanannya butuh impor, itu kira-kira negara yang seperti itu mudah dijajah nggak, Pak? Nah, negara seperti itu ada nggak kira-kira, Pak? Di benua mana, Bu? Makanya anak itu harus mandiri sejak awal. Bapak ibunya nyekolahkan anak pada sudah balik, itu sebenarnya kewajiban anak nggak? Dalam hukum fikih, anak laki-laki itu sudah berkewajiban membiayai diri sendiri. Anak laki-laki kita di SMA sudah balik, oh, itu kebaikan ibu, kebaikan bapak, tapi jangan berlebihan. Akhirnya anaknya manja. SMP SMA dibiayai, kuliah dibiayai, nikah dibiayai, bikin rumah dibiayai, kawin lagi dibiayai, disentil, Bu. Ya ibadallah, harus mandiri memang Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan harus miskin kayak saya dulu, harus miskin kayak Bapak Ibu dulu lah, ya. Tetapi anak memang harus ditarbiyah untuk mandiri. Makanya Nabi bersabda yang maknanya, ya ibadallah, kalau besok seandainya hari kiamat di tangan kamu ada biji korma, disuruh apa Bapak Ibu? Membuang atau menanam? Padahal logikanya Bapak Ibu, besok tumbuh atau besok berbuah atau belum? Ini apa? Mengajari mandiri. Amal yang paling utama, kerja yang paling utama dengan tangan sendiri. Makanya saya sering mengasih masukan teman-teman yang menjadi karyawan di perusahaan. Akhi, silakan antum kerja di perusahaan, tapi jangan betah menjadi karyawan. Suatu saat antum harus punya perusahaan sendiri. Ya. Tapi ini kalau pesantren, saya senang, bisa juga nggak senang. Akhi, antum ngajar, jangan ngajar melulu. Suatu saat harus punya pesantren sendiri. Itu benar. Tapi saya menderita juga ditinggal muslim-muslimah kalau pergi ke semua. Nanti siapa? Makanya solusinya anak kita, menantu kita, keponakan kita, teman-teman kita, tetangga kita harus menjadi orang yang alim. Karena kalau saudara-saudara kita dari jauh kan nggak bisa memaksa kita. Dia punya orang tua, dia punya mertua. Tetapi intinya ya ibadallah, prestasi besar itu diukir harus dengan tangannya sendiri. Jangan menggantungkan orang lain. Hafizakumullah. Maka Nabi ketika menjadi orang nomor 1, RM1, Republik Madinah 1, kemudian terjadi ya krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetap merdeka, tidak bisa dijajah. Karena Nabi tidak mudah hutang. Begitu krisis, mudah solusinya. Ya, rajin puasa, ngirit. Nabi orang nomor 1 cuma ada al-aswadain. Orang nomor 1 Bapak Ibu di negara cuma ada al-aswadain, 2 perkara yang hitam. Maksudnya air dan kurma saja. Bu, Indonesia disebut katanya masih kena krisis ekonomi. Kira-kira orang nomor 1 rumahnya cuma air dan kurma, Bu? Bapak Ibu kok diem saja? Nggak tahu atau nggak enak jawabannya? Makanya di zaman Nabi walaupun krisis nggak ada rakyat mendemo, Nabi nggak ada. Nabi paling lapar ya ibadallah. Dan ujian seperti itu tidak selama-lamanya. Namanya kesulitan ekonomi itu nggak selama-lamanya. Yapit berdiri sulit, nggak punya dana. Saudara dan saya teman-teman urunan dikit-dikit untuk buka pesantren. Lama-lama dana itu banyak, akhi. Makanya jangan selalu ngeluh dana. Itu sama saja kita kalah dengan anak santri di kampung. Anak di santri di kampung itu Bapak Ibu disuruh cari jana kiai, semangat. Enggak dapat juga semangat. Dapat semangat, enggak dapat pulang semangat dengan nyanyi bersama-sama. Ya dana. Santri orang kampung aja semangat.
Ini kadang-kadang aktivis dakwah, aktivis partai, selalu dana. Dana itu cuma sebentar, nanti lama-lama juga datang sendiri. Makanya Nabi tidak takut kekurangan dana. Nabi tidak takut umatnya miskin. Justru sebaliknya Nabi takut umatnya dibuka keran dunia. Harta, kekuasaan, akhirnya saling memenggal leher saudaranya. Bapak Ibu saling berantem. Kata Nabi tadi itu sudah terjadi atau baru akan terjadi. Nah, kemudian tarbiyah dimulai dari Quran. Bapak, Ibu, dan semoga saya sama-sama punya anak. Dari mana prestasi besar dimulai dalam mendidik anak? Semua ulama fikih, sebagian ulama tarbiyah hampir 100%, kalau tidak 90%, semuanya mengatakan pelajaran pertama yang diajarkan pada anak adalah Quran. Sebagian itu mengatakan bahasa Arab. Semua sepakat, nggak ada yang berbeda. Bapak bisa baca kitab fikih apapun, kitab tarbiyah apapun, dan kedua-duanya tidak berbeda hakikatnya, saling melengkapi. Kenapa Quran? Kenapa bahasa Arab? Karena anak kita tidak akan faham Quran kalau tidak faham bahasa Arab. Itulah kenapa kurikulum di Yapit ini menggunakan kurikulum persis yang ada di Saudi Arabia. Sengaja saya pulang dari Arab Saudi mengambil kurikulum dari TK sampai S1 semuanya dari Saudi yang dibikin oleh ulama-ulama kaliber dunia, ya ibadah Allah. Cuma penerapannya kurang ideal. Karena apa? Karena sebagian guru atau sebagian murid tidak semuanya aktif bahasa Arab. Sehingga ketika bahasa Arab 100%, ya, ada sebagian murid yang nggak paham. Akhirnya campuran, ya Arab, ya Indonesia. Tapi pelajaran agamanya semuanya bahasa Arab. Karena nggak mungkin anak kita menjadi ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, sementara mereka tidak tahu bahasa Arab. Makanya Bapak Ibu, di dalam sejarah ulama Islam di dunia ini, mereka ahli kedokteran, mereka ahli IPA, ahli kimia, matematika, seperti Ibnu Khaldun rahimallah, seperti Ar-Razi Al-Farabi rahimallah, seperti Ibnu Rus, rata-rata itu 7-8 tahun sudah hafal Quran. Ini Bu ya, jangan dirubah-rubah. Ini yang ada dalam sunnatullah dalam menghadirkan prestasi besar. Silahkan nanti kalau sudah faham Quran, faham sunnah, faham keislaman, silahkan mengambil spesialisasi kedokteran umum dan sebagainya, atau fikih atau apapun. Tapi awalnya harus Quran, awalnya harus faham bahasa Arab, sehingga anak kita tidak akan menjadi sekuler, menjadi liberal, menjadi munafik, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir dari segi tarbiyah adalah at-tarbiyatil qiyadiyah. Pendidikan yang bersifat leadership. Jadi anak itu tidak hanya cukup pinter, tidak cukup ranking walaupun penting, tapi anak harus mampu memimpin. Diawali memimpin dirinya sehingga tidak mudah ikut-ikutan imma'ah. Memimpin adik-adiknya, termasuk adik kandung dan adik kelas. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena doa kita dalam berkeluarga ingin kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu kan ayat 74 surat Al-Furqan yang sering kita baca. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu adalah, ya ibadallah, doa keluarga yang dicintai oleh Allah, doa ibadur rahman, karena dimulai temanya dari wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah, adalah yang mengatakan berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berilah kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun,
menjadi ketentraman hatiku, menjadi kebahagiaan kami, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, sekedar pengalaman saja, semoga anak-anak kita nanti juga bisa meniru. Bapak Ibu, jadi kita walau dulu di pesantren, itu kalau sudah sampai aliyah atau SMA, karena dulu itu pelajarannya pagi jam 7 sampai jam 12, habis sholat duhur, istirahat, jam setengah 2 kita ngajar SD, Pak. Ngajar ibtidaiyah. Jadi kalau di pesantren sanawiyah kita sudah tamat alfiyah, di ibtidaiyah ngaji jurumiyah. Berarti logikanya kita di aliyah SMA sudah bisa ngajar nahwu wadih, ngajar tentang mubtada, khobar, fi'il, fa'il, ngajar tajwid, ngajar tauhid. Karena kita dulu belajar di pesantren itu sebelum guru memulai pelajaran baru, kita disuruh menghafal. Hafal semua, nggak boleh lihat buku. Walam yal'an yazidan ba'da mautin siwal mikthani fil igra'i ghali mufa'alatun mufa'alatun mufa'al mufa'alatun mufa'alatun mufa'al. Bu, enak nggak bu lagunya bu? Itu namanya pelajaran arut, cara membaca syair. Nah, kalau sudah hafal sejak awal, maka aliyah logikanya bisa ngajar di ibtidaiyah. Makanya begitu nanti sampai perguruan tinggi sudah biasa ngajar. Coba seandainya ada sebagian anak kita yang kita cintai karena Allah, sampai sarjana nggak pernah ngajar. Jadi walaupun SAG sudah jadi sarjana, tidak bisa ngajar. Kalau ngajar baca buku aja, baca buku dibaca, atau nak catat ditulis di papan tulis. Anak suruh nyatat, dia keluar ngopi, wa ma adraka ma ngopi. Itu kira-kira SAG sarjana agama atau sarjana agak gimana gitu? Yang mana bu? Jadi di pesantren kita sudah begitu caranya. Sehingga setiap anak belajar itu sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi calon kiai ya ibadallah. Makanya saya sering menasihati anak, baik anak kandung atau anak santri, nah jadilah kamu guru. Sesibuk apapun jadilah guru. Itu bukan sekedar istihad memilih, tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh memilih jadi raja atau jadi guru. Nabi memilih apa Bapak Ibu? Bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai guru. Maaf, sebagian keluarga besar Yapit ini kan maaf, ada yang menjadi ya anggota dewan. Saya katakan, Mang, tolong walaupun Mang sudah menjadi anggota dewan, jangan meninggalkan guru. Dan alhamdulillah jazakallahu khairan, setiap Fajar masih ngajar sama sana. Ngajar Quran, duduk di sini. Setiap Fajar, kecuali Ahad libur. Minimal ngajar Quran karena dia sibuk sudah melayani umat di bidang politik dan sosial, ya. Tetapi jangan meninggalkan apa Bapak Ibu? Ngajar. Logikanya apa? Ngajar itu. Ya. Logikanya apa? Menjadi guru. Paling tidak menceramai dirinya sendiri. Kita ngajar fikih bab fadilatus sholatil jamaah, keutamaan sholat jamaah. Ya kita kan malu kalau tidak terdepan dalam sholat jamaah, karena guru yang ditiru, yang teladani. Hafizakumullah. Walaupun sudah bertentu dalam berbangsa, bernegara, tidak harus semuanya jadi guru, tapi guru adalah profesi yang terhormat. Ini yang berkaitan dengan tarbiyah. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perjanjian kita tadi, pengajian jam 7 sampai selesai. Dan selesai itu ukurannya kalau sudah capek. Saya melihat Bapak Ibu sudah capek. Kalau nggak capek, yang capek adalah yang ceramah. Sampai sini Bu ya. Semoga ada manfaatnya, hafizakumullah. Dan semoga pengajian ini istiqomah. Karena pengajian biasanya kalau awal semangat, tapi lama-lama saya khawatir tidak semangat. Makanya kita berjanji, semoga kita semangat. Jam 7 teng dimulai. Semoga ustadz-ustadz kita di Yapit dan ibu bapak sekalian dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban Islam, syiar seperti ini,
sehingga keluarga kita dan kita semua akan menghadirkan prestasi-prestasi terbesar, dan prestasi yang paling besar adalah masuk surga. Karena faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah yang paling sukses. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Kita tutup atau ada pertanyaan lagi? Ya, kalau ada pertanyaan satu atau dua silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin dibatasi ya. Insyaallah dari bapak-bapak maksimal 2 pertanyaan dan dari ibu-ibu maksimal 2 pertanyaan juga. Silakan dari bapak-bapak terlebih dahulu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari bapak-bapak? Bertanya? Atau dari ibu-ibunya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Coba lagi. Sepertinya tidak ada, maka kita tutup saja. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa langsung eksekusi atau kita bisa langsung dimulai dari keluarga kita, karena prestasi